dilakukan dengan keluarga dan lain-lain. Dan saya bisa rasakan dalam menunaikan ibadah ini tidak bisa diganggu oleh kesedihan, karena kita berada di mana saja, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam wa zakatu fitrah lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini bersama saya yang akan menemani pagi hari teman-teman semua dalam bincang kali ini. Dan semoga yang nonton di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa. Tentu kita berharap dari puasa kali ini atau Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sedang dilanda pandemi ya, atau wabah mendunia hari ini, di mana seluruh aktivitas termasuk ibadah diimbau untuk dilakukan di rumah saja, termasuk sholat taraweh. Nah, bersama Ustaz yang sangat luar biasa, Ustaz Laode Ismail, kita akan membahas tema ini. Nah, beliau adalah salah satu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Azhar Makassar. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita tanya beliau. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita, yaitu bagaimana menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Nah, hari ini adalah hari ketiga puasa kita. Ustaz, bagaimana nih cara untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan kita agar bisa maksimal untuk hari-hari berikutnya? Langsung saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dua adinda saya yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ya, Iran dan Thailand, ini jarak yang cukup jauh. Kita bersyukur bisa dipertemukan secara virtual online untuk melakukan kajian-kajian agama, dan tema kita hari ini adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, waktu malam itu adalah waktu yang sangat indah, sangat lembut. Jadi di antara makna lailah, ya, malam itu adalah kelembutan. Sehingga ya untuk bisa merasakan kedekatan dengan Allah, kelembutan jiwa dalam dialog dengan Allah, ya, maka waktu malam ya merupakan waktu yang ideal untuk kita lakukan. Nah, meskipun juga di waktu malam itu ya, juga menjadi waktu istirahat bagi manusia. Tetapi di sebagian malam, ya, di sepertiga, sepertiga malam, Allah menyediakan waktu yang sangat indah bagi hambanya untuk datang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di sebagian malam, kata Allah, bersujudlah, bertasbihlah dari malam yang panjang itu. Jadi kita hanya diminta oleh Allah untuk menghidupkan, ya, sepanjang malam. Malam yang panjang itu cuma sebagian saja. Ya. Nah, jika di luar Ramadan kita melakukan sholat lail, dan ini juga bisa dilanjutkan di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini ya, ada ibadah sunnah secara khusus, namanya sholat tarawih. Yang pelaksanaannya ya biasanya ada yang melakukan setelah
Isa, ya, diisi dengan ceramah sebelumnya, tapi juga ada pemahaman-pemahaman bahwa sholat tarawih itu juga sama dengan sholat lain, sehingga mereka melakukannya tetap di spot 2 3 malam. Di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, ya, kita diajak untuk back to basic kita, kembali ke habitat alami kita, ya, rumah kita. Ya, mungkin Allah sedang ingin memberikan teguran pada kita. Ya, jangan-jangan selama ini rumah kita itu hanya menjadi tempat tidur kita. Jarang kita jadikan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin keintiman, ya, rumah tangga kita selama ini kurang baik. Ya, suami dengan istri, suami, istri dan anak-anak mungkin kurang baik. Makanya ya mungkin kita bisa mengambil hikmah bahwa di antara pesan, ya, pesan moral dari wabah COVID-19 ini adalah ingin Allah mengembalikan kita pada fitrah kesejatian kita, bahwa rumah kita itu adalah sumber ketenangan buat kita. Ya, maka mencarilah ketenangan di rumah-rumah Anda, ya, meskipun ya, ada ajakan bagi orang-orang beriman, ya, meskipun Anda sudah menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan, ada tempat ketenangan hakiki, yaitu masjid. Nah, cuma saat ini ya, dengan wabah pandemik ini kita sedang dilarang, ya, kita sedang dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, ya, yang mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah ini, ya, sehingga kita diajak untuk beribadah di rumah kita. Untuk menjaga semangat ibadah, yang sering saya katakan, hal utama adalah memperkokoh iman kita. Memperkokoh iman kita. Karena keimananlah yang menjadi motivasi kita beribadah. Dalam beberapa hadis Rasulullah, ya, Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Jadi keimanan kepada Allah sebagai landasan ibadah kita, dan ibadah itu kita lakukan untuk kebahagiaan, ya, untuk mewujudkan keyakinan kita kepada hari kemudian, yaitu kebahagiaan berupa surgawinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jadikan malam-malam Ramadan kita sebagai tempat curhat. Dengan begitu, ya dari situ kita bisa berdoa untuk pandemi ini, wabah ini bisa segera pergi. Gitu. Ya. Nah, mungkin dari saudari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya kan sudah kita tahu bahwa sekarang ini kan kita dibatasi untuk sholat berjamaah di masjid, untuk pergi berbuka puasa di masjid. Terus kalau menurut saya kan mungkin itu ada hikmah sebaliknya, karena kita sebagaimana Ustaz kasih tahu tadi, wabah ini wabah ini bisa kita ambil hikmah darinya, kumpul sama orang tua, sama saudara-saudara kita atau keluarga kita yang berada di rumah. Tapi saya ada pertanyaan sedikit Ustadz, bagaimana untuk membangkitkan semangat bagi mahasiswa kita yang berada di luar kampung, di luar negara atau di mana saja yang tidak bisa pulang kampung? Itu sebagai pertanyaan dari saya, Ustaz. Oke, terima kasih banyak ya Saudara Mi yang di Thailand. Ya, memang Ramadan ini kan bulan keluarga, dan bulan keluarga ini semakin syahdu rasanya ketika kita diajak ya untuk menghidupkan ibadah-ibadah kita di rumah kita. Ya, makanya ya ada perasaan-perasaan sedih, ada perasaan-perasaan pilu dalam jiwa seseorang
Ya, jika Ramadan masuk, dia berada jauh dari keluarga. Ya, tetapi ya, kesedihan, kepiluan jiwa itu akan hilang dengan sendirinya jika dia melihat dirinya, melihat kenapa saya berada jauh dari keluarga saya. Saya yakin adiknya Ni yang di Jogja itu kan punya cita-cita. Dia sedang berjihad mencari ilmu, dan itu sudah menjadi bagian ibadah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya pergi mencari ilmu, dan jika ajal tiba menjemput dia, itu fisabilillah, ya, itu syahid, itu luar biasa yang agama ini janjikan. Ya, oleh karena itu, ya mungkin ya, ingatkan adiknya bahwa ya ini artinya di tengah wabah, ya, di tengah wabah atau tanpa wabah, ya biasanya mahasiswa itu kan mudiknya di akhir-akhir Ramadan. Ya, mungkin H-5 atau H-8 baru mereka mudik. Jadi ada 22 hari mereka beribadah di rumah di mana mereka berada. Ya. Dan saya yakin adik-adiknya Ni itu juga akan merasakan suasana Ramadan yang mungkin jadi berbeda di Thailand, suasana Jogja yang tenang, ya, meskipun ya di mana-mana di Indonesia saat ini ya ada pembatasan untuk kita keluar. Ya, tapi sekali lagi ya saya ingin tekankan bahwa semangat ibadah kita ya tidak bisa diganggu oleh kesedihan, oleh kepiluan jiwa. Ya, jika kita memikirkan akan arti kehidupan kita. Ketika dulu Latifah di Makassar itu, coba mungkin bisa bercerita gitu. Pengalaman jauh dari orang tua. Ya. Oke, jadi ini mungkin sedikit tambahan bahwa kalau bercerita tentang pengalaman selama merantau, Ya. sebenarnya ini bukan cerita tentang seorang yang merantau lalu jauh dari orang tua, tidak, karena orang tua tetap dan selalu ya jarak Pinrang dengan Makassar tahulah mungkin hanya 6 jam dan itu bisa dilakukan setiap minggu untuk bisa pulang pergi gitu. Jadi untuk kasus saudara Ni Hafizah Nima yang sedang merantau Thailand Yogyakarta itu berbeda dengan kasus saya Makassar Pinrang, di mana lokasinya sama, provinsinya sama. Namun saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudari Ni Hafizah. Saya pun beranggapan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz bahwa Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Totally berbeda, termasuk sholat tarawih, buka puasa yang tidak bisa dilakukan dengan keluarga dan lain-lain. Dan saya bisa rasakan dari perasaan saudari Ni Hafizah. Tapi satu hal yang pasti bahwa orang tua di rumah pun berdoa. Orang tua di rumah merindukan kita yang lagi dalam perantauan. Insya Allah kalau kita tetap menjaga diri, pemerintah bilang jangan keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Insya Allah kita akan terlindungi dari masalah ini. Kemudian saya pikir orang tua tidak henti-hentinya berdoa. Anaknya yang jauh dari rumah, bagaimana dia berjihad, maksudnya bagaimana dia mencari ilmu di luar sana. Nah tentu ini bagian dari jihad dari Ni Hafizah. Dan ini tentu menjadi amalan atau hitungan berat di hari akhir. Dan saya berharap dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa disampaikan oleh saudari Ni Hafizah Nima, mungkin bisa menonton video ini untuk menjawab kegelisahan beliau yang sedang dalam perantauan. Semoga ini bisa membantu, jawaban dari Ustaz bisa membantu kegelisahan dari saudari yang sedang ada di Thailand. Insya Allah. Ada tanggapan baru mungkin dari saudari?
ada sedikit tambahan dari saya. Ya, silakan. Saya ini saya sudah bisa rasakan bahwa kan saya dulu pernah rasakan seperti itu. Ya. Kemudian mungkin ini adik saya kan dia di sana, mungkin dia perasaannya tidak seperti biasa. Padahal itu biar kita di rumah ataupun kita di luar rumah di mana saja, tapi kalau misalnya kita selalu beribadah, kita selalu berdoa, saling mendoakan, saya rasakan bahwa insya Allah ini akan baik-baik saja. Karena saya dapat tadi yang bilang Ustaz bahwa tidak ada yang bisa mengganggu tidak bisa dalam menunaikan ibadah ini tidak bisa diganggu oleh kesedihan, karena kita berada di mana saja kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada Allah. Kemudian apalagi kalau misalnya kita berada jauh dari orang tua, di sini saya rasakan bahwa perasaan kita lebih dekat dengan Allah, karena kalau misalnya kita rindu atau kita ingin sesuatu, kita akan langsung berdoa, kita akan langsung curhat kepada Allah. Ini saya rasa bahwa Ramadan ini mungkin buat adik saya sendiri ataupun teman-teman yang mereka itu berada di luar rumah, mungkin dia bisa rasakan, insya Allah. Iya, dan apa yang dirasakan oleh saudari Hafsah pun saya merasakan. Saya juga punya adik laki-laki yang jauh dari keluarga. Iya, Ustaz. Ya. Dan ini pasti dirasakan oleh kita semua. Namun apa yang menjadi solusi adalah teknologi hari ini. Selain teknologi juga doa. Jadi teknologi sebagai mediator dan doa pun antara kita dengan adik kita, antara keluarga yang di sini dengan keluarga yang di sana. Semoga itu bisa menjadi jembatan untuk kita menghilangkan kerinduan yang ada dalam diri kita. Saya pikir begitu. Dan terima kasih kepada saudari Hafizah Nima karena telah berbagi pengalaman. Ya. Nah, alhamdulillah diskusi kita kali ini semoga mendapatkan manfaat, dan tentu saja kita berharap dari materi ini ada hal yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, penutup dari saya, jadikan rumah sebagai tempat ibadah, jadikan rumah sebagai tempat ibadah, karena rumah hari ini menjadi surga untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sehat dan terlindungi dari wabah COVID-19 hari ini.